Oke, yang berikutnya kita coba menggali lebih dalam bagaimana itu ragam analisis, kemudian bagaimana membuat dan merumuskan SWOT analisis. Silakan Pak Dr. Supangat untuk paparan dan sajiannya. Ya, terima kasih Pak Hendri. Tadi di awal saya sampaikan bahwa analisa manajemen itu beragam, tidak hanya satu. Dalam slide ini saya menyebutkan 4 contoh. Ini baru 4, kenyataannya lebih dari 4. Jadi 4 cara menganalisa lembaga kita. Tadi kita sudah mengawali sedikit tentang SWOT. Tapi sebenarnya tidak hanya SWOT. Kita lihat. Biasanya yang paling mudah dalam menganalisa itu disebut dengan gap analysis. Ini paling mudah. Analisa yang cukup mudah, yang semua orang mampu melakukannya. Nggak pakai teori kasarnya begitu. Gap analysis itu begini. Apa yang kita inginkan dan apa yang sekarang kita dapatkan itu kan ada gap. Contoh, untuk target penerimaan siswa baru. Tahun ini kita dapat 100 siswa baru. Nah, kita tentu tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Yang kemudian kita naikkan biasanya 10%. Berarti target tahun depan 110 siswa. Nah, gap analisisnya adalah kalau tahun ini 100, tahun depan 150, berarti ada 10 siswa baru yang pembeda antara kondisi real, kondisi saat ini dengan nanti yang akan datang. Strateginya harus lebih bagus, karena kemarin kalau strateginya sama hanya dapetin 100 siswa. Untuk mendapatkan 110 siswa harus ada tambahan strategi yang lain. Cara, aktivitas, program kerja yang lebih dari tahun sebelumnya. Ini yang disebut dengan gap analysis. Mudah sekali. Kondisi sekarang dipotret seperti apa, dan rencana ke depan seperti apa. Tapi ingat, rencana ke depan harus realistis. Jangan membuat gap analisisnya nggak realistis. Tahun ini 100, tahun depan 300. Nah, itu tidak realistis. Jadi harus dibuat serealistis mungkin. Salah satunya adalah kenaikan 10%. Bahwa kemudian sekolahan kita melebihi target 110 siswa, ternyata kita dapat 130, nah itu namanya bonus. Kalau udah bonus, ya berarti siap-siap kepala sekolah dapat bonus, umroh, bonus yang lain. Silakan lah. Artinya, inilah yang disebut dengan gap analysis. Model yang kedua, selain pada SWOT, saya tidak memperdalam ini ya, tetapi ini untuk pengetahuan saja. Yang kita akan perdalam hari ini adalah SWOT, yaitu model 5-4-6. 5-4-6 ini menganalisa dengan melihat 5 kekuatan. 5 kekuatan, ini clue-nya 5 kekuatan. Benar-benar dianalisa, benar-benar dipelajari secara detail. Yaitu yang pertama adalah kondisi orang tua. Jadi orang tua kita dipelajari betul, maunya apa, masukannya apa, mereka itu backgroundnya seperti apa, pendapatannya bagaimana, apa yang dilakukan untuk anak-anak, dan yang lain. Jangan-jangan orang tua kita ini, sekali lagi, berangkat, anak masih tidur, pulang, anak sudah tidur lagi. Nah, ini benar-benar harus dipelajari oleh kita sebagai pengelola sekolah. Yang pertama itu, pelajari betul kekuatan orang tua kita, kelemahannya juga. Tapi fokusnya pada kekuatan, karena namanya 5 forces, bukan 5 weaknesses, tapi forces, kekuatan. Kekuatan orang tua kita. Yang kedua, kekuatan guru kita atau SDM. Pelajari betul kekuatannya seperti apa.
Jadi kita bisa melangkahnya seperti apa? Yang ketiga, mulai ini, kekuatan sekolah Islam yang lain. Kita kan sekolah Islam. Nah, sekolah-sekolah Islam yang lain itu kekuatannya apa? Pelajari dulu. Sekolah Islam sebelah kita, kekuatannya di tahfiz Quran. Kekuatan sebelahnya lagi, kekuatannya di Olimpiade. Kekuatannya sekolahnya yang lain lagi, kekuatannya di aspek akademik. Nah, kita di mana? Kita kekuatannya di misalnya bilingual misalnya. Nah, jadi betul-betul dipelajari kekuatan sekolah-sekolah Islam samping-samping kita. Kemudian kekuatan sekolah nasional atau negeri. Yang ini sebenarnya tanda petik ya, bukan fastabiqul khairat kita. Tetapi kita perlu pelajari. Karena banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya kalau di TK sekolah Islam, SD sekolah Islam, tapi ketika SMP udah ngelirik negeri, ketika SMA negeri semua. Ya, kalau nggak diterima di negeri baru ke sekolah Islam kalau di SMA. Beberapa ya, walaupun beberapa sekolah ini, sekolahnya Pak Hendri ini SMA tapi pilihan pertama gitu. Tinggal diterima atau tidak di lembaga itu dulu. Nah, ini sekolah negeri atau nasional juga kita pelajari kekuatannya di sekitar kita. Yang terakhir adalah sekolah yang mirip dengan kita, tapi kalau yang ini sekolah Islam itu betul-betul yang kelima ini sekolah yang mirip dengan kita. Sementara yang ketiga ini adalah sekolah yang baru. Kan tiba-tiba ada sekolah baru ya, sekolah Islam baru muncul. Nah, itu kita pelajari. Mau apa dia? Kekuatannya di mana? Yayasannya siapa? Kita pelajari. Nah, kalau yang kelima ini, tadi yang saya sampaikan, sekolah yang sudah mapan, yang benar-benar menjadi tetangga kita, fastabiqul khairat kita. Bukan pesaing ya, yang saling menjatuhkan satu yang lain. Bukan, kalau sama-sama lembaga Islam harus fastabiqul khairat. 5 kekuatan ini adalah salah satu bentuk 5 forces. Teman-teman para kepala sekolah boleh nanya nanti bagaimana pola penanganan 5 forces. Tapi hari ini sekali lagi saya akan fokus pada SWOT. Yang ketiga, model yang lain adalah namanya balance scorecard. Ini juga model analisa manajemen. Namanya balance ya, berarti ada sesuatu yang dibalancekan. Tidak boleh satu lebih daripada yang lain. Dibalancekan. Semuanya ini punya kontribusi yang sama. Nah, apa yang balance itu? Yaitu ada 4. Pertama, keuangan. Jangan ngirit ya, yayasan kalau mau punya program, ya siapkan uangnya. Nggak mau keluarin uang, maunya programnya bagus. Programnya harus lebih bagus, tapi ternyata dana yang diberikan kepada sekolah segitu-gitu juga. Ini namanya nggak balance. Kemudian orang tua siswa. Apa yang dimau orang tua siswa? Orang tua siswa bayar berapa? Harapan mereka seperti apa? Ini harus dibalancekan. Kemudian KBM-nya. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan lembaga. Pertumbuhan lembaga itu artinya lembaga kita dari tahun ke tahun mengalami proses kenaikan. Insya Allah ya. Dulu kan siswanya cuma berapa, sekarang sudah berapa. Dulu prestasi kita seperti apa, sekarang sudah seperti apa. Dulu kemampuan guru-guru kita seperti ini, sekarang sudah seperti apa, dan yang lain. Ini pertumbuhan lembaga perlu dipertimbangkan. 4 kekuatan ini yang perlu dibalancekan. Keuangan, orang tua, KBM, dan pertumbuhan lembaga. 4 hal inilah yang disebut dengan balance scorecard dalam pendidikan. Nah, yang terakhir adalah analisis SWOT yang kita kaji satu persatu nanti, yaitu S-nya itu strength atau kekuatan, kemudian W-nya itu weaknesses atau kelemahan, kemudian O-nya itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat atau ancaman. Beberapa teman-teman nyebutnya threat, salah ya, beda antara threat sama threat ya.